Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di video kita kali ini, kita akan membahas sebuah laptop yang merupakan perpaduan dari laptop gaming yang gahar serta laptop ultra portable yang mewah dan juga ringan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan videonya, seperti biasa, mengingatkan bahwa video kita akan selalu tampil di hari Kamis dan hari Minggu jam 12 siang. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Nah, sudah penasaran laptopnya? Ini dia ROG Flow X13. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu spesifikasi dan harganya. Dan spesifikasi yang kita dapatkan di Ryzen 7 5800HS dengan TDP 35W atau sunatan dari 45W atau berkurang 10W. Untuk codename-nya di Zen dengan arsitektur Zen 3 dan memiliki 7 nanometer untuk fabrikasinya. 8 core 16 thread dan memiliki base clock di 3,2 GHz dan maksimal clocknya di 4,4 GHz untuk single core performance-nya. RAM-nya di 16GB LPDDR4X dengan speed 4266, SSD 512GB NVMe, dan GPU yang kita dapatkan menggunakan IGP dari Vega 8 dan Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q dengan TDP di 35W, 128-bit, 4GB GDDR6, dan Asus membanderol laptop ini di harga Rp20.999.000 include garansi 2 tahun dan Office Home Student 2019. Setiap paket pembeliannya, kalian pasti akan mendapatkan sleeve case untuk tempat laptop seperti ini. Ini cukup keren. Dan terdapat port satu lagi untuk eksternal GPU-nya atau dapat kalian gunakan untuk tempat adaptor. Dan tidak ketinggalan, karena laptop ini merupakan laptop convertible, kalian pasti mendapatkan stylus pen seperti ini. Dan yang cukup menarik, kalian dapat letakkan stylus pennya di bagian punggung layar seperti ini di tempat manapun. Kita akan bahas sedikit mengenai stylus pennya, di mana tipe yang kita dapatkan merupakan SA201 yang memiliki 4096 untuk level pressure-nya. Dan Asus mengklaim baterainya bisa bertahan hingga 1 tahun, tapi dengan catatan pengujian Asus menggunakan setiap hari menggunakan 2 jam dan selama 1 tahun. Tapi jika kalian memiliki intensitas tinggi, saya rasa tidak seperti itu. Seperti yang saya katakan di awal, ini merupakan laptop gaming yang memiliki bobot paling ringan dan bodi paling tipis. Atau jika dibalik, ini merupakan laptop ultra portable yang memiliki spesifikasi paling gila. Mungkin jika dibandingkan dengan laptop gaming, teman-teman bakal tanya, GPU-nya agak nanggung. Yes, karena ini merupakan GPU dengan TDP di 35W. Tapi tidak perlu khawatir karena Asus menyematkan port di ROG XG Mobile Interface, yang artinya kalian dapat tambah menggunakan eksternal GPU dengan maksimal RTX 3080, tapi secara terpisah. Dan laptop ini merupakan laptop convertible, yang artinya kalian dapat ubah menjadi 4 mode. Mungkin kalian sudah cukup banyak tahu. Dan desainnya sendiri, jika kita ngomong ini sebuah laptop ultra portable, desainnya sangat garang dengan warna dominan hitam dan terdapat corak garis di bagian punggung layar, di bagian palm rest, dan di bagian bawah laptop. Tapi jika dilihat ini merupakan laptop gaming, ini laptop gaming yang paling elegan. Untuk bahannya sendiri, dia menggunakan bahan metal di bagian punggung layar dan plastik polikarbonat di bagian palm rest dan di bagian bawah laptop. Tapi bodinya tidak terkesan murahan dan dimensi yang digunakan di 29,2 dikali 22,2 dan ketebalannya hanya di 1,58 cm. Sehingga bobot yang dihasilkan sangat-sangat ringan untuk kelasan laptop gaming hanya di 1,3 kg. Jika kalian lihat dimensinya sendiri, itu cukup aneh. Yes, karena dia menggunakan rasio layar di 16:10 dengan layar touchscreen yang sudah terlindungi oleh Corning Gorilla Glass. Untuk layarnya menggunakan 13,4 inch dengan IPS level dan memiliki 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB dan memiliki 300 nit untuk kecerahan. Dan yang cukup menarik jika kita berpacu pada laptop ultra portable, layarnya menggunakan 120 Hz, di mana laptop ultra portable lain hanya menggunakan 60 Hz saja. Perihal kameranya, bagus banget jika dibandingkan dengan ROG yang lain. Dan di samping kamera terdapat microphone array yang memaksimalkan kualitas suara kalian atau HD audio.
Dan kameranya sendiri merupakan kamera 0,9 megapiksel atau 720p dengan 30 frame per second. Mantap. Ini bisa dikatakan salah satu keyboard gaming yang paling enak yang pernah saya coba. Walaupun dia 13 in, travel distance-nya benar-benar pas dan sangat enak digunakan. Di bagian atas terdapat shortcut yang dapat kalian gunakan untuk setting audio, volume, mikrofon, dan menu ke Armoury Crate. Yang agak disayangkan sekali lagi memang tombol arrow-nya yang terlalu kecil. Untuk keyboardnya sendiri memiliki backlit dengan 3 level tingkat pencahayaan yang dapat kalian atur menggunakan tombol F2 dan F3. Di sampingnya atau F4 terdapat tombol aura yang fungsinya bukan untuk mengubah warna tapi mengubah mode atau pencahayaan dari keyboardnya sendiri. Untuk touchpadnya sendiri dia center terhadap body dan memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Tapi dia sudah mendukung Windows Precision Driver dan Palm Technology Rejection. Beralih ke bagian portnya, Asus ROG menyematkan di bagian kanan terdapat satu buah port USB Type-C 3.2 generasi yang kedua atau 10 GB per second. Di bagian tengah terdapat USB Type-A 3.2 generasi yang kedua juga, dan terdapat juga tombol power diletakkan di samping yang juga berfungsi sebagai fingerprint sensor. Di bagian kiri terdapat XG Mobile Interface yang isinya berupa USB Type-C 3.2 generasi yang kedua dan PCIe Gen 3 X8. Jadi transfer speednya lebih kencang jika dibandingkan dengan Thunderbolt 4.0. Di bagian tengah terdapat HDMI dan combo jack audio. Bukan ROG kalau dia tidak menyematkan software Armoury Crate untuk mengatur berbagai macam hal. Salah satunya di pengaturan performance seperti ini, kalian dapat atur dan ubah ke mode Windows atau performance atau bahkan mode turbo yang sedikit mengoverclock dari GPU dia, serta mode manual kalian bisa tingkatkan TDP untuk CPU-nya atau mengoverclock lagi untuk GPU-nya. Dan tidak ketinggalan juga berbagai macam settingan di memori seperti ini, GPU power saving yang kalian dapat atur IGP-nya atau menggunakan dedicated, atau bahkan kalian dapat memantau penggunaan CPU dan GPU di laptop seperti ini. Bisa dikatakan perihal audio, ROG Flow X13 ini di atas rata-rata jika dibandingkan dengan laptop 13 inch yang lain. Dan terdapat pula software untuk memaksimalkan kualitas suaranya menggunakan Dolby Access, di mana pada menu setting kalian dapat mengatur pada mode gaming, movie, atau musik, atau kalian dapat mengatur equalizer kalian sendiri. Sekarang kita akan tes performance-nya bagaimana 5800 HS 35W dengan GTX 1650 Max-U dengan TDP 35W. Seperti biasa kita uji SSD-nya terlebih dahulu menggunakan Crystal Dismark. Dan speed yang kita dapatkan tidak terlalu kencang untuk kelasan laptop di harga 20 jutaan dengan 2481 untuk rate-nya dan 1797 untuk rate-nya. Lanjut ke pengujian renderingnya. Di pengujian selanjutnya kita menggunakan dua mode. Yang pertama kita menggunakan mode performance dan kita menggunakan mode turbo, di mana mode turbo merupakan mode overclockan asli pabrikan yang pastinya aman. Di Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit 4K K2K tanpa efek serta single layer pada mode performance, kita mendapatkan waktu di 53 detik saja. Ini waktu yang cukup cepat, tapi lebih cepat lagi di mode turbo dengan waktu 41 detik. Lanjut ke 3D modeling di Blender. Seperti biasa, mode performance untuk CPU rendernya kita mencatatkan waktu yang cukup cepat, sebenarnya 4 menit 51 detik. Dan GPU rendernya di 2 menit 45 detik. Kita ubah ke mode turbo dan waktunya membaik. Di CPU render kita mendapatkan waktu di 4 menit 24 detik dan GPU rendernya juga membaik di 2 menit 39 detik saja. Beralih ke pengujian sintetis di R15, R20 untuk mode performance. Di R15 kita mencatatkan skor yang cukup tinggi untuk kelasan laptop tipis di 1761 dan R20 single core performance di 535. Ini skor yang sangat tinggi juga. Untuk multicore-nya kita mendapatkan skor di 4030 dan kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya. Dan rata-rata pada pengujian 10 kita mendapatkan skor di 3801 dan suhu maksimal di 86 derajat Celcius. Kita ubah ke mode turbo. R15 naik cukup signifikan di 1886, R20 single core performance juga naik di 553 dan multicore-nya naik kurang lebih sekitar 400 poin di 4467 dan kita looping juga 10 kali untuk kita tes konsistensinya. Malah di mode turbo itu lebih konsisten dan skor yang kita dapatkan juga sangat tinggi di 4281, tapi suhunya pasti lebih panas di 95 derajat Celcius. Beralih ke 3D Mark, pada pengujian 3D Mark Firestrike di mode performance kita mendapatkan skor yang lumayan tinggi di 7987
Untuk temps pi di 3361 dan suhu maksimal di 86 derajat Celcius. Tapi agak disayangkan pada pengujian stress test Firestrike kita tidak lolos dengan skor yang cukup tipis di 96,8%. Dan kita beralih ke mode turbo. Untuk 3D Mark Firestrike kita mendapatkan skor yang 300 poin lebih tinggi jika dibandingkan dengan mode performance di 8249. Untuk temps pi-nya juga naik kurang lebih sekitar 150 poin di 3502 dan suhu maksimal sama persis di 86 derajat Celcius dan malah di mode turbo lolos uji stress test dengan skor yang pas di 97 derajat Celcius. Dan berikut adalah grafik Firestrike dari tipe-tipe laptop di ROG Flow X13 ini yang setara yang sudah pernah kita review. Untuk real gamingnya seperti apa kita sudah coba di beberapa game dan ini dia hasilnya. Game yang pertama seperti biasa kita menggunakan Dota 2 dengan setting resolusi Full HD dan kita menggunakan rata kanan serta full render. Kita mendapatkan lebih dari 120 frame per second dan maksimal di 140 frame per second tergantung scene tertentu. Bisa dikatakan GTX 1650 yang kita mainkan kali ini merupakan 1650 paling stabil. CSGO setting high kita mendapatkan kurang lebih sekitar 110 hingga 140 frame per second. Game selanjutnya kita menggunakan Genshin Impact dengan setting resolusi Full HD seperti biasa dan grafik kita buat high. Kita mendapatkan maksimal FPS di 60 frame per second. NFS hit dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat medium. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 45 hingga 55 frame per second. Untuk suhu permukaannya seperti apa? Kita tidak bisa komplain dengan laptop tipis seperti ini dan dengan prosesor atau GPU yang digunakan ini cukup tinggi. Terasa sangat panas di bagian atas keyboard seperti ini dan untuk bagian keyboardnya khususnya di area tengah itu tidak panas sama sekali jadi tidak akan mengganggu saat kalian bermain game atau pada saat kalian mengetik. GTA 5 Full HD, tekstur kita buat very high dan grafik kita buat very high. Kita mendapatkan kurang lebih sekitar 85 frame per second hingga maksimal di 120 frame per second. Far Cry 5 setting resolusi Full HD dan grafik kita buat normal, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 50 frame per second hingga maksimal di sekitaran 75 frame per second. Pada pengujian baterainya di PC Mark 10 Modern Office, laptop ini mencatatkan waktu yang cukup lama sebenarnya di 10 jam 26 menit, tapi pada pengujian real kita, laptop ini bertahan kurang lebih sekitar 5 jam 20 menit dengan catatan brightness kita buat 50%, kita buat balance performance, dan kita melakukan simulasi pekerjaan kantoran standar. Tapi jika untuk gaming, laptop ini bertahan kurang lebih sekitar 1,5 jam hingga 2 jam saja. Berikut adalah hardware dari ROG Flow X13. Terdapat 2 buah heat pipe, 2 fan, dan 3 buah exhaust. Jika RAM-nya menggunakan LPDDR4X, artinya RAM-nya tidak bisa di-upgrade alias onboard. Untuk storage-nya sebenarnya bisa kalian ganti, tapi agak sedikit susah karena ukuran SSD-nya menggunakan 2230 atau tipenya 2230. Untuk kapasitas baterainya di 4000 mAh dengan 62 Wh. Saya rasa ROG Flow X13 ini lebih dari laptop gaming karena untuk kalian di para animator atau kalian para profesional, laptop ini juga mencukupi semua kebutuhan kalian. Enak dipakai gaming, desain untuk akurasi warna juga sangat baik, laptop ini juga sangat ringan dan memiliki daya tahan baterai yang cukup lumayan dengan performance setinggi ini. Jadi ini bisa mencukupi semua kebutuhan kalian. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 9, untuk segudang fiturnya kita berikan skor 9,
Dan performance jika kita lihat dari harganya, kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.